angin datang kasih kabar. Dia bilang si susah nang ding dia di sana. Malam datang sing bawa bintang, tanda hujan turun sing suara. Ding barat sati bit bajalang, dong carita sesuatu nangan. Air mata jatuh di dermaga, tanpa katung terpisah. Ombak subawa jauh, 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 tapi nona yang putar. Sino Minami, gimana kabarnya bro? Oke, kali ini malam ini apa yang kita akan ngobrolkan ini hanya yang fun-fun aja ya guys. Bukan ini seperti kita mau mengejudge orang atau bagaimana. Yang jelas kita asik-asik aja di sini. Bareng bersama DJ Kondang Sino Minami. Gimana kabarnya bro? Baik, bro. Baik ya. Untuk kegiatannya gimana, lancar? Lancar. Lancar banget ya pastinya. Ya. Oke, kemarin dapat kabar juga kalau misalkan bokap ini ya guys, Ya. berduka ya. Bukan. Ya buat dari kami berduka, namanya usia kita nggak tahu ya. Ya. Dan di malam ini memang tema kita mengenai sosok seorang ayah. Bagaimana di dunia ini sosok seorang ayah itu bagi semua orang pasti sangat berharga, dan yang kita anuti ya orang tua kita, siapa lagi, bener nggak? Tapi kadang juga nggak semuanya bisa jadi sosok yang Gitu ya, pasti beban ya, beban juga, Berat ada yang ya. bukan. Tapi Ah, nggak semuanya. semuanya. Oke, no. Gue mau nanya nih, selama yang lu ingat, yang paling berkesan dari lu kecil sampai besar, apa sih yang buat lu masih inget banget kisah, maksudnya pengalaman lu? Mungkin dulu lu pernah inget lu diboncengin bapak waktu sekolah, kan? Dia ngomong apa, dia pengen lu jadi apa, Yang paling berkesan ya. Yang paling berkesan. paling berkesan. Berkesan itu waktu itu beliau pernah nganterin gua ke sekolah sih. Oke. Sekolah tapi di jalan kaki gue dianterin. Karena waktu itu almarhum pengen sekalian olahraga. Ya banyak sih yang berkesan sih. Dia punya pesan apa sih buat lu? Paling lu inget deh, paling lu Yang masuk sampai ke dalam yang belum lu wujudin gitu loh selama beliau masih ada. Kalau dia pernah berpesan dia pengen anaknya itu jadi apa? Pinter, semangat, dan berusaha. Tapi kalau boleh tahu sekarang berapa? Sekarang Singkat banget. pinter aja, pinter aja. Aja. Nggak pinter banget, pinter aja. Kalau misalkan nih, bokap lu itu ternyata masih ada, ada lu tahu, ya kan? Kira-kira di saat keadaan yang saat ini, lu malu nggak dengan keadaan lu sekarang? Malu. Malu, kenapa? Karena gue belum bisa ngebagiin orang tua. Dan gue masih apa ya? Masih suka main. Main apa nih? Main ya yang positif lah. Main positif, main gundu gitu. Main kelereng. Main PS. Tapi kalau boleh tahu Kak Sina itu berapa bersaudara sih? 3. Oh, 3. Cowok semua sih. Jadi saya kalau gue tuh anak kedua. Dari 3 bersaudara. Ya gitu guys, memang kadang orang tua ya namanya mungkin pertama ibu, dan tapi sosok orang tua itu
bagi semua orang juga pasti beliau semuanya pahlawan, ya kan? Pahlawan di mana yang sosok seorang ayah, dia kan yang mencari nafkah. Mungkin di media atau di halayak umum kan ibu benar, tapi kan kita nggak tahu kan bagaimana besarnya pengorbanan seorang ayah. Dia berani banting tulang di belakang buat mungkin kehidupan, buat biaya sekolahnya, kehidupannya, kita nggak pernah tahu, benar nggak? Tapi kalau menurut Kak Sina nih, ngerasa kehilangan ayahnya itu setelah berapa hari? Pas dari awal almarhum dengan sampai sekarang masih kehilangan. Soalnya sosok apa ya? Kalau gue tuh yang paling dekat sih sama almarhum. Dari ketiga bersaudara, gue yang paling dekat. Yang suka ngomong, yang suka cerita gitu. Jadi ya kalau misalkan belum siap kehilangan seorang ayah, belum siap. Namanya umur ya, kita nggak pernah tahu. Mungkin bisa jadi anaknya dulu atau dia tuanya. Nah, dari itu buat teman-teman juga, buat semuanya ya kan, namanya yang masih punya orang tua, jangan pernah disia-siakan, benar nggak sih? Apalagi doa-doa beliau juga ya kan, jangan pernah durhaka, benar nggak? Ya kan, kayak gue ya kan, disuruh ini malah main ya kan, aduh parah deh pokoknya. Tapi almarhum tuh, menurut gua tuh di keluarga ya, dia tuh sosok orang yang apa ya, nggak putus asa, dia berjuang buat keluarga, dia nggak pernah ngeluh, dia nggak pernah, sampai almarhum terakhir itu pas sakit juga dia nggak sakit, sampai dia meninggal juga dia nggak ngeluh sakit. Oh iya, bagus banget ya. Berarti ya dimudahkan begitu ya. Ya memang kalau yang seseorang yang begitu orang baik pasti. Jelas lu sabar ya kan, jangan ada akhirnya menjadi tersedih gitu. Semakin apa namanya, sesuatu yang terjadi, apalagi tentang takdir ya kan, nggak bisa kita menghindar. Namanya kisah seperti ini, maksudnya ada yang meninggal atau yang bagaimana harus kita hadapi ya kan? Dan yang kita tunjukin walaupun beliau nggak ada, pasti kan namanya ayah pengen punya cita-cita yang mungkin belum tercapai, mungkin dari anaknya bisa mewujudkannya, bener nggak? Nah, jadi ya makanya buat kita semua ya, seorang ayah walaupun ya mungkin ada juga yang ya tanda kutip maaf kata, mungkin ada yang broken home, mungkin ada lagi yang maksudnya bapaknya itu pergi, ayahnya seorang ayah pergi, di mana mungkin anak tersebut masih kecil, meninggalkan, mungkin ada masalah problem antara kedua orang tuanya, ya kan? Terus pasti dong ada anak yang berpikir, aduh bapak gua udah pergi, ya kan? Udah minggat dan udah mati, ada yang bilang begitu kasarnya kan. Tapi kita mesti tahu, walaupun sejahat-jahat orang tua kita ya, dia tetap orang tua kita, dia tetap ayah kita, benar nggak? Pada dasarnya semua orang tua itu pasti sayang sama anaknya. Sama sayang ya kan. Mungkin ada problem yang mungkin orang tua kita nggak tahu. Maksudnya nggak bisa dipecahin, mungkin buat jalan terbaik buat mereka orang tua kita berpisah ya mungkin yang terbaik kayak kita. Sebelum almarhum dari apa beliau pernah berpesan buat Kak Sina itu berkeluarga atau apa belum pernah? Kalau pesen sih, pesannya cuman apa ya, kamu nanti gantiin sosok apa,
kamu nanti jangan pernah yang namanya kehilangan semangat, selalu berjuang. Nanti kalau misalkan berjuang itu buat keluarga kamu sendiri, pada intinya jangan ngeluh gitu. Bagus. Soalnya namanya kalau ayah gitu ya kan, udah pasti dia sesuatu yang dia inginkan pasti pengen diturunin ke anak-anaknya, benar nggak? Ya kan? Nggak mungkin dong seorang ayah, ayah nih, gue jadi ayah nih, gue punya anak nih, pasti pengennya dia lebih baik dari kita, bener nggak? Yang mungkin kita masih kerjaannya masih yang enak, yang masih ya gimana ya, mungkin pengen dong pasti seorang ayah anaknya pengen lebih baik gitu kan. Mungkin dengan cara beliau mungkin kan beda-beda seorang ayah mendidik anak, bener nggak? Itu dia guys. Tapi kalau boleh tahu ayah Kak Sini itu meninggal umur berapa sih? Umur 63. Oh, Tiga tahun. Sebenarnya baru 40 harinya kemarin, semalam. Pernah nggak sih mimpi selama Beliau meninggal itu hampir setiap hari sih. Oh iya. Ada pesan apa gitu? Ada nggak? Apa hanya Mimpinya itu hanya apa? Ya. Pas lagi diajak jalan-jalan atau bagaimana? ya mimpinya paling beliau itu kalau di mimpi dia selalu tersenyum. Kadang apa ya, kadang dia tuh kayak zaman dia ngingetin aku ke zaman waktu aku masih kecil. Ya mungkin apa ya, ya kecilnya aku mungkin ya kayak gini, kok besarnya kayak begini mungkin. Jadi dia pengen yang mungkin udah kecilnya baik ya, tapi yang udah dewasa kok mungkin jadi Buat sesuai harapan gitu. ya mungkin tapi masih suka merasa kayak masih ada kan sih? masih ngerasa. Kayak makan gitu tiba-tiba Masih. nggak ada gitu. Aku tuh sekarang masih kerasa itu almarhum masih ada di rumah, cuma dia mungkin lagi kayak lagi pergi keluar kota gitu. Luar Masih, lagi gitu ya. pergi keluar kota gitu. Belum berasa masih nanti besok pulang gitu. Iya. Malam itu biasa pagi-pagi bangunin gitu-gitu ya. Kayak gitu, masih kerasa. Memang kalau udah namanya orang tua, kalau namanya udah kehilangan ya kan, Umur nggak ada yang tahu. ya kehilangan memang mungkin buat semua orang ada yang mungkin ya begitu saja, ada yang satu sisi yang suatu kejadian yang bisa bikin kita drop banget ya kan. Tapi mau bagaimana, itu adalah takdir. Semuanya pasti mengalami, makanya kita pesan juga ya kan buat semuanya, maksudnya selama kita masih punya sosok seorang ayah, kenapa sih ya kan nggak kita usahain buat beliau senang? Pernah nggak ingat kita kalau misalkan dulu kita masih kecil ya kan, Iya. kita dimandiin ya kan, kita rewel ya kan, apalagi kita sering ngompol ya kan, kita minta beli diinin. mainan dibeliin. Apalagi mungkin ada juga yang mungkin pengalamannya kurang enak, mungkin ya beliau galak, kan ada lah ya, pasti namanya bapak kadang seorang ayah ada juga yang cara didiknya dia keras, tapi kan namanya orang tua pasti dia pengen anaknya itu jadi lebih baik, bukan berarti dia kejam atau apa, bener nggak? Nah itu dia, makanya ada yang mungkin cara didiknya lebih kasar ya kan, mungkin di saat itu kita marah, kita malah bukannya bener nurut, tapi malah kita benci ya kan. Tapi kan suatu saat kita dewasa kita baru ngerti, Iya, betul. oh begini, oh ternyata tujuannya begini ya kan. Ngerasa itu deh. Semua orang tua tuh sayang. Nah yang benar iya. Makanya kita semua ya pasti yang mungkin yang udah ngerasain bapak udah tiada ya, pasti penyesalan itu pasti ada ya, banyak kan mungkin setelah
beliau udah tidak ada, kita baru merasa kesel, iya ya kenapa ya. Nah makanya kita belajar nih dari sini, kita tahu sosok seorang ayah itu ternyata sangat berarti. Ada juga pengalaman nih, kalau sosok seorang ayah sudah nggak ada, biasanya dalam keluarga itu akan berpengaruh ke ekonomi. Ada nggak? Ada juga kan itu kan. Nah mungkin dari beliau itu adalah jadi tulang punggung keluarga. Biasanya dari situ mulai ekonomi berubah. Nah itu nanti memang kalau anak-anak lagi sadar bahwa oh di rumah udah nggak ada seorang ayah gitu, otomatis kan kebutuhan yang dulu ditanggung seorang ayah udah nggak ada. Nah makanya dari situ anak yang mungkin udah sukses sudah apa kan bisa menopang untuk mengganti seorang ayah. Nah sekarang gue ngasih pendapat nih buat lu. Kalau misalkan nih lu sadar kalau ayah udah gak ada, dan satu sisi lu lagi hilaf nih ya kan, lu apa yang lu benci bokap lu dulu lu lakuin. Nah terus tiba-tiba bokap lu datang dia marah-marah ya kan, apaan sih begini-begini. Apa yang lu lakuin setelah itu? Ya gue langsung sadar, menyadari kalau misalnya itu emang membuat beban amat. Jadi ya gue harus cepet-cepet buat diri gue tuh. Tapi sadar gak sih bahwa kita juga bakal jadi seorang ayah gitu? Ya sadar sih. Betul ya. Nah menurut lu ini seorang anak yang gimana? Berbakti atau yang bandel atau yang gimana? Jujur aja fair-fairan ya kan, kita asik aja ya kan, share di keluarga. Ya buat lu, menurut lu gua seorang anak jadi dari bokap ya kan, yang selama ini lu kira-kira Bandel. ikutnya kriteria bandel. Apa sih yang bikin bandel? Misalkan lu disuruh nih lu beri oke gitu, terus lu nggak mau nggak nurut gitu. Ya kalau itu sih gue kadang nentang juga sih, kadang nentang. Jadi kalau misalnya ada disuruh, gue kadang ada apa ya, males lah gitu. Gue habisnya lagi istirahat nih ya, males kayak gitu. Kadang ya gue ngomong sih, lagi capek. Ya wajar ya kayak gitu. Tapi enggak cara ngomongnya enggak ngebentak maksudnya. Gue kalau misalkan gue lagi capek ya gue ngomong aja capek. Tapi kadang almarhum itu apa ya? Dia jalan selagi dia bisa, dia jalan sendiri gitu. Tanpa harus nyuruh anaknya gitu ya. Jadi nah itulah gue yang suka itu dari sosok seorang bokap gue ya, maksudnya almarhum tuh. Dia tuh orangnya kayak gitu. Apa ya? Selagi dia bisa jalan sendiri, dia jalan sendiri gitu. Dia nggak mau namanya dapetin orang. Nah gue sekarang lagi nyontoh kayak almarhum aja. Jadi sosok semangatnya, sosok dia besarin anak, semua keluarga sampai ya banyak lah sosok seorang ayah yang gue sampai sekarang pengen gue ikutin. Pokoknya intinya semangatnya almarhum tuh yang nggak bakal gue pernah lupa. Semangat banget. Ada kisah apa sih yang paling berkesan selama beliau masih ada gitu, yang bikin lu bener-bener berasa bahagia banget gitu? Maksudnya bokap gini, kayak misalkan gue bapak nih ya, ngajak kalian misalkan anak gue ya kan, gue ajak lu berdua ke tempat sesuatu misal, nah di situ lu seneng banget gitu sama bokap. Itu apa waktu itu pengalaman lu apa? Mungkin lu dikasih hadiah atau lu diajak kemana gitu kayak atau gimana? Ya kayak berkesan. Paling banget berkesan dan sampai saat ini lu nggak lupa gitu. Waktu dia nemenin gue waktu karir gue masih di dunia balap, dia paling berkesan banget. Dia sampai keluar kota dia
Itu beda. Soalnya setiap jadwal les itu dia nggak pernah absen temenin gua. Pasti dia selalu kayak keluar kota itu kemana-mana itu Ditemenin, lu selalu temenin bokap Iya. waktu itu. kalau nyokap sih dia Di rumah. Jadi kayaknya lu lebih dekat ke bokap daripada Iya. nyokap gitu ya. karena dia selalu support apa yang karir gua suka, Jalannya, karir yang gua suka, dia support. Dia Apapun kader lu gua. yang lu pengen, Dia berarti support. yang lu cita-citakan dia dukung semuanya. Jadi gua Nah satu lagi nih, kalau misalkan nih, lu bisa ngomong, misalnya lu bisa kirim message ke bokap, apa yang bakal lu sampaikan? maaf Ya, maaf. maaf selama ini selalu bikin mungkin selalu Terus belum bisa membahagiakan sama terus ada terus berat. ya gimana ya, setahu gua itu mungkin di agama gua, sorry gua bawa agama ya kan, memang seorang ayah itu ada juga yang katanya udah di alam sana, apa namanya, mereka yang udah di sana kalau seorang anak terus berbuat yang kurang baik atau mungkin maksa dengan yang lain, itu yang di sana langsung kena. Betul. Bener gak sih katanya gitu ya? Nah, maka dari itu mungkin yang udah ada ya kita jaga ya kan, kalau kita masih sayang beliau, kita doakan juga, perbuatan kita juga harus jadi lebih baik gitu ya. Apalagi kalian juga calon ayah. Ya kalau gue sih Calon mungkin ayah. aduh bayang gue. Saya ya. Jadi udah bakal kita ngerasain nantinya ya kan, Iya. gimana nanti. Udah. Oke guys, gitu aja. Jadi pesan-pesan dari kita selama kita cerita dari pengalaman Sino dan juga bisa beliau ayahnya juga Sino selama masih dari kecil hingga dewasa hingga sekarang sampai beliau ada, kita petik hikmahnya ya. Kalau misalkan seorang ayah itu pasti kan pengen lebih baik ke anaknya, istilahnya pengen yang terbaik untuk anaknya, dan kita ambil juga bahwa sosok seorang ayah itu ya the best lah ya, terbaik lah ya. Entah mungkin seorang ayah itu pengalamannya ada yang kurang baik, tapi mau nggak mau dia adalah seorang ayah kita ya kan, gitu ya kan. Dan jangan lupa yang masih punya ayah juga, kita sebagai anak harus lebih berbakti, karena semua itu bakal kerasa kalau sosoknya udah gak ada. Nah, oke no, thank you ya. Selamat malam, thank you udah hadir di sini. Iya. Kita ketemu lagi